Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Kali ini kembali lagi bersama saya Indriani Pertiwi, calon guru penggerak angkatan 8 dan pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bogor. Perkenankan, saya memaparkan aksi nyata budaya positif. Yang melatar belakangi aksi nyata ini, warga Sekolah Dasar Negeri Cibitung 4 belum menyeluruh memahami penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah, seperti disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Salah satu langkah untuk menimbulkan kembali disiplin positif tersebut adalah dengan membuat keyakinan kelas. Baik, Bapak Ibu guru hebat, adapun tujuannya, yang pertama menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran. Kemudian, murid dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab melalui pembentukan keyakinan kelas. Tolak ukurnya, terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. Lalu, terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilaksanakan bersama wali kelas dan murid. Kemudian, murid bertanggung jawab menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Dan yang terakhir, guru dan murid dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Lini masa, yang pertama menghadap kepala sekolah meminta izin mendiseminasikan bersama rekan guru tentang pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas. Kemudian, melakukan diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah kepada rekan sejawat. Lalu, membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di dinding. Yang terakhir, melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan keyakinan sekolah atau kelas dan menerapkan budaya positif dengan teman sejawat. Selanjutnya, dukungan. Ya, Bapak Ibu guru hebat, untuk terlaksananya kegiatan ini tentunya perlu adanya dukungan. Yang pertama, kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan wadah calon guru penggerak berkoordinasi dan komunikasi pertama. Lalu, guru rekan sejawat yang membersamai anak di lingkungan sekolah menjalankan pembiasaan budaya positif. Kemudian, orang tua sebagai pendidikan pertama di rumah, yaitu membantu anak dalam menjalankan pembiasaan baik yang telah diterapkan di sekolah juga di rumah. Dan yang terakhir, alat dan bahan. Saya menyiapkan infokus, sticky note, pulpen, dan ATK lainnya. Baik, Bapak Ibu guru hebat, berikut ini merupakan kegiatan penyebaran pemahaman di sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Cibitung 4, yang terhormat Dewan Guru SDN Cibitung 4 yang saya banggakan. Puji syukur, alhamdulillah, berkat rahmatnya dan hidayahnya, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Ibu, semuanya saya mohon maaf di sini, bukan berarti saya bukan menggurui tapi mohon hapuntennya Ibu, tetapi lebih ke berbagi pengalaman ya Ibu ya selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Ibu, saya akan mohon izin memaparkan, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ya Ibu. Baik, langsung saja ya. Konsep utama model budaya positif ini ada berapa? 7 ya? Ada 7. Yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif,
kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nenek, Bu Ida, sebelumnya pernah mendengar kalimat seperti ini? Baru ya? Ya, baru ya. Baik, sebelumnya kita ke perubahan paradigma belajar dulu, yaitu perubahan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik baik pada murid. Jadi pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi Ibu nanti di kelas sudah tidak lagi berpusat pada guru ya Bu ya. Kita percayakan kepada peserta didik kita bahwa mereka juga mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi intinya supaya mereka tidak bosan, jenuh, pembelajaran itu harus berpusat pada murid seperti itu. Lanjut ya Bapak Ibu. Di sini disiplin positif. Nah, disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin itu selalu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul ya, Bu? Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, jelas ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak menjadi disiplin dari diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ibu, peserta didik kita juga manusia ya Bu ya, punya perasaan ya, sama punya hati, punya kebutuhan dasar juga. Jadi bukan hanya orang dewasa, peserta didik juga memiliki kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kemudian juga mereka memerlukan kasih sayang dan rasa diterima, lalu penguasaan, kesenangan, kebebasan dan kesenangan. Nah, ini ada poin-poinnya Ibu. Bertahan hidup. Bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup berkaitan dengan sifat fisiologis. Di antaranya mereka perlu makan, tempat tinggal, lalu berlindung, istirahat, kesehatan, keamanan, dan lain-lain. Nah, sementara kasih sayang dan rasa diterima berkaitan dengan psikologisnya, kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain memiliki peran penting dalam membangun interaksi. Jadi peserta didik kasih sayangnya bukan hanya di rumah ya Bu, tetapi di kelas juga kita berikan kasih sayang sehingga mereka juga menjadikan sekolah ini rumah kedua bagi mereka, gitu. Nyaman, merasa disayang, merasa diterima. Lalu penguasaan. Nah, di penguasaan ini biasanya kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk menanggapi sesuatu. Misalnya seseorang menjadi terlihat kompeten, berprestasi, memimpin, terampil, didengar dan diakui. Itu ada ya. Kemudian ini ada dua lagi Bu, kebebasan. Nah, kebutuhan akan kebebasan yang berkaitan dengan seseorang akan memilih bergerak, mencoba hal baru dan eksplorasinya. Contoh ya Ibu, anak juga kan jenuh kalau belajarnya di kelas terus menulis, mendengar, kemudian mendengarkan ceramah ya. Biarkan mereka, kita berikan kebebasan ya Bu Neneng. Misalkan sok anak dia punya gaya belajarnya apa nih, kinestetik, apakah auditori atau visual. Misalkan mereka nggak bisa diem, ada yang nggak bisa diem ya biarkan gitu. Kita bagaimana caranya memanfaatkan yang tidak bisa diam atau disebutnya aktif gitu, supaya dia sambil belajar tapi bermainnya juga gitu. Bukan berarti kita harus paksa kamu dengarkan ya gitu. Kita berikan kebebasan supaya mereka itu nyaman belajar. Kemudian kesenangan. Nah Bapak Ibu pasti ya, bukan hanya peserta didik, kita juga sebagai guru perlu ya kesenangan. Nah kebutuhan ini berkaitan dengan kesediaan tantangan, kemudian gurauan dan pembelajaran yang bermakna. Merasa senang ditandai dengan perasaan gembira dan juga tertawa. Kalau kita tertawa berarti tandanya kita senang ya Bu Nek? Ya. Baik, lanjut. Nah ini Ibu, setiap manusia punya motivasi ya. Ibu juga kan mengajar di sekolah ada motivasinya ya Bu ya. Saya juga
datang ke sini ada motivasinya. Bu Neneng jauh-jauh dari Pacasan ke sini pasti ada motivasinya ya Bu Neneng, pasti ada tujuannya. Nah, motivasi perilaku itu apa? Motivasi merupakan dorongan di mana timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Satu, motivasi perilaku menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, Ibu maksud di sini menghindari pasti ya yang namanya peserta didik ada masalah. Ya, misalkan membuat kesalahan ketika kita ditanya, "Dik, ada rasa takut?" Dia ada rasa menghindar. "Bu, si Anu, Bu, dia tadi nangisin Akira," misal. Ini kan ketika, "Ayo sini yuk ke kantor yuk, Ibu mau ngobrol." Dia ada rasa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mungkin dengan menghindar, diam atau seperti apa. Lalu motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Nah, misalkan, "Oh, anak itu dia belajar tapi ada embel-embelnya. Saya ingin dipuji, saya ingin mendapatkan imbalan nih dari Bu Guru nih. Saya belajar, pokoknya saya mau ranking 1 biar dapat piala." Gitu. Itu motivasi anak manusiawi seperti itu ya Bu ya. "Saya ingin mendapatkan ranking 1, ada imbalannya nih. Mama," anak saya sudah seperti itu. "Bu, kalau AA ranking 1 nanti AA dibeli mainan kan?" Nah, itu kan termasuk salah satu motivasi ya Bu ya. Nah, kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, contohnya begini Bu. Ketika kita mendapat memotivasi, "Oh, saya ingin memajukan sekolah ini." Niatkan dalam diri kita itu karena kita memang bukan berarti ingin dipuji atau menghindari dari ketidaknyamanan dalam artian saya harus mengikuti kewajiban nih, saya harus disiplin semacam itu. Dengan misalkan contoh banyak ya contohnya. Itu intinya dengan memajukan kita sekolah itu ada apa nih motivasinya? Oh, saya ingin memajukan sekolah kita karena ingin menjadi orang yang mereka inginkan, ingin dihargai minimal oleh diri sendiri, gitu loh Bu, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk yang poin 1 dan 2 itu disebutnya motivasi ekstrinsik atau motivasi yang dari luar. Sementara yang ketiga itu motivasi intrinsik. Nah, Ibu mau Bapak lagi saya. Ibu, kira-kira yang mana yang Ibu mau? Apakah poin 1, 2, atau 3? Ketiga, ini yang disebut disiplin positif atau budaya positif ya Bu Neng. Jadi kita itu motivasikan pada diri kita bahwa kita itu ingin dihargai minimal oleh diri sendiri. Bahwa saya itu berkualitas, bahwa saya itu berprestasi. Nah, minimal anak itu bisa tumbuh seperti itu, bukan karena dia ingin imbalan atau ingin dipuji seperti itu. Lanjut ya Ibu. Nah, ini konsep disiplin, pendekatan restitusi. Wah, ada lagi nih restitusi. Restitusi itu sebuah cara untuk menanamkan budaya positif pada murid. Nah, pengertiannya Ibu, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya itu Ibu, bukan menembus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini baik Bapak Ibu, ini perbedaannya ya. Restitusi itu apa sih? Nah, ini perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman itu semacam guru menghukum siswa, misal anak itu telat, silakan kamu berdiri di depan kelas dengan satu kaki dan tangan memegang kuping, ya kan? Pernah mungkin Ibu ada pengalaman seperti ini dihukum sama gurunya? Jujur saya dulu pernah Bu. Pernah saya waktu itu ya saya telat di depan kelas seperti ini. Apa sih Bu imbasnya? Menurut Ibu apa imbasnya? Karena ada imbasnya nggak? Apa tuh Bu? Malu, anak menjadi malu, tidak percaya diri, ditertawakan oleh teman-temannya, betul nggak? Yang dikhawatirkan, hukuman itu bukan berarti verbal, hukuman itu bukan berarti secara fisik juga ya Bu ya, tapi secara lisan juga ada Bu. Dan ini yang saya khawatirkan itu jadi ke anak tuh jadi
hubungannya tidak baik dengan guru. Yang lebih dikhawatirkannya lagi jadi dendam kan guru teh. Saya ingat sama gurunya pernah dihukum, saya tidak terima. Nah itu perlulah ibu ketahui ya. Di berita sekarang itu miris ya pendidikan. Bahkan ada seorang guru yang dibacok oleh muridnya. Pernah mendengar ibu? Itu alasannya dengan ya penjara. Nilai kecil, si murid tidak diterima, gurunya dibacok bu. Nah yang lebih mirisnya lagi orang tua juga ikut serta. Ketika anaknya disuruh sholat malah dipenjarai, ya kan, malah dilaporkan. Itu ya kita menghindari itu ya ibu. Nah guru marah dan murid menjadi takut, jelas marah. Lanjut ke konsekuensi lah. Mungkin ibu pernah dengar ya konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi, siswa menuliskan. Ketika anak telat, kamu nanti pulang sekolah, ibu kasih konsekuensi, kamu menulis, saya tidak melakukan lagi. Misal 20 kali lipat. Ketika teman-temannya pulang, dia dihukum, bukan hukum, konsekuensi menulis sebanyak 20 kali lipat. Tapi di sini guru tidak marah, ya. Kalau konsekuensi guru tidak marah, tapi hanya sedikit tegas dan siswa masih menghormati peraturan. Nah, ibu, bedanya restitusi dengan hukuman, konsekuensi. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya. Guru mengarahkan siswa untuk mengatasi masalahnya. Jadi di restitusi ini ibu, kita itu menanyakan alasan kenapa kamu melakukan itu. Nanti si anak menjawab. Misal si anak berantem merebut apa, kenapa kamu, itu kan punya saya bu, saya tidak terima. Oh begitu. Nah kita di restitusi ini ibu diajak masuk ke dalam dunia mereka. Kita diajak membayangkan bagaimana kalau seandainya kita jadi dia. Ya betul ibu. Karena setiap manusia itu pasti punya kesalahan ibu, dan kita harus memakluminya. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Dari restitusi inilah bahwa kita menanyakan alasannya apa, kenapa, dan seperti apa. Nah guru terbuka dan siswa menghormati. Nah bedanya dari hukuman dan konsekuensi ibu, mereka itu di restitusi ini mereka merasa masih dihargai, masih dihormati, satu tidak dipermalukan oleh kita dan tidak ditertawakan dengan teman-teman. Jadi dengan restitusi ini mereka dibawa diskusi. Bagaimana ya supaya memperbaiki kesalahan kamu? Ada nggak ya gagasan? Nah itu bukan kita yang menentukan ibu. Kalau di hukuman dan konsekuensi kita kan yang menentukan. Ibu tidak mau tahu, pokoknya kamu harus membuka sepatu karena itu bukan sepatu warna hitam. Nah itu guru yang menentukan. Tetapi di restitusi murid yang menentukan. Mohon maaf ibu, iya tadi saya telat. Lalu bagaimana cara memperbaikinya? Saya akan bertanggung jawab ibu, pagi-pagi saya akan melakukan monitoring siapa yang datang pagi. Itu berarti kan dia diberikan kewajiban, diberikan tanggung jawab. Itu dari gagasan dia sendiri ya bu. Nah lanjut. Ada 5 posisi kontrol kita bu. Kita sebagai guru nih ada 5. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Boleh silakan ibu merefleksikan diri. Kira-kira dari kelima itu ibu yang mana ya? Yang paling menjadi gambaran ibu di sini yang mana? Apakah saya penghukum, atau saya membuat rasa bersalah, atau saya menjadi teman buat anak-anak kita, atau pemantau, atau manajer? Nah ini penjelasannya ibu. Contoh kasus siswa bertengkar di kelas ya ibu, saya ambil kasusnya siswa bertengkar di kelas. Hukuman, contohnya begini. Mohon jangan bertengkar. Silahkan kalian berdua berdiri di lapangan sekolah sambil hormat di depan bendera selama 2 jam. Ibu tidak mau tahu dan ibu tidak mau tahu siapa yang benar dan salah. Silahkan ibu berikan hukuman dua-duanya biar adil. Nah, itu namanya hukuman. Kita seperti itu tidak? Tidak, alhamdulillah. Membuat merasa bersalah. Kita memberi kalimat apa ya, lembut tetapi masih sama hati udah deh. Contoh, ibu guru kecewa sama kamu. Berapa kali ibu sudah bilang kamu jangan buat masalah. Nah itu si anak apa ya, tertekan bu, merasa saya itu salah. Dan ini di antara hukuman dan pembuat merasa bersalah ini apa ya namanya,
Intinya mereka tidak diajak diskusi, Bu. Benar nggak? Tapi guru tetap guru yang menentukan. Nah, bagaimana dengan teman? Kalau teman, ayolah segera kalian baikan. Ibu takut orang tua kalian datang, gitu kan? Nah, kita mungkin kalau saya bisa di antara teman. Kalau saya sebelumnya teman atau pembuat merasa bersalah, ya ada sedikit temannya. Baik, lanjut pemantau. Nah, misalkan mereka berantem, ibu pantau. Nanti ibu perhatikan kamu tadi menarik baju Pais ya. Dengan emosi itu pemantau, Bu. Tapi penantau di sini dia, ya sudah lah, mau salah mau tidak salah silakan, itu urusan dia. Bisa ada mungkin seperti itu, tapi alhamdulillah kita tidak menemukan guru seperti itu. Mungkin hanya dipantau, ya sudah, udah maafkan gitu kan, udah beres, salaman beres gitu. Tapi kalau manajer keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nah, ini ada di restitusi nih, manajer masuk nih. Kita tanya dua-duanya keyakinan apa yang kamu langgar, karena kasusnya bertengkar. Oh iya Bu, saya tidak menghormati, saya melanggar saling menghargai dan menghormati sesama teman Bu. Itu di manajer. Kemudian apakah ada gagasan untuk memperbaiki masalah tersebut? Nanti saya hanya perlu meminta maaf Bu, karena Mbak Pais ditarik bajunya, saya hanya perlu dijahit lagi Bu kantong bajunya karena takut dimarahin mama. Nah, nanti kita tanya tuh dua-duanya, gimana, setuju nggak nanti, keberatan nggak? Ya setuju Bu. Bagaimana Pak Iso? Iya setuju. Nah, itu ada di manajer. Jadi dari 5 peran kontrol posisi kontrol ini, yang paling rendah itu hukuman Ibu, yang paling tinggi itu manajer ya. Lanjut ya Bu ya. Nah Ibu, nah ini ada keyakinan kelas, beda lagi nih. Mengapa keyakinan kelas tetapi bukan peraturan kelas? Ada yang bisa jawab? Boleh? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas kita baru dengar ya Bu ya. Jujur selama di CGP saya baru mendengar yang namanya istilah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Yang kita tahu peraturan kelas itu dilarang mencontek, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ternyata kita di keyakinan kelas ini, bagaimana caranya supaya anak itu, beginilah itu istilahnya ya. Ibu merasa nggak sih ketika kita dilarang sesuatu itu malah menjadi sebuah ajakan, benar nggak Bu? Misal Bu di rumah Ibu, di rumahnya anak saya, atau saya pernah di pengalaman, jangan buka tutup saji ya. Kan ada kalimat jangan buka tutup saji ya. Kita ada rasa penasaran gak sih Bu? Kenapa sih si mama kok melarang buka tutup saji? Bener gak? Kan penasaran. Nah ada kalimat jangan buka tutup saji, otomatis penasaran. Ya udah kenapa anak malah dibuka? Oh ada ayam, ada daging, bisa. Nah ini kita terapkan budaya positif di kelas dengan kalimat positif Bu. Dilarang membuang sampah sembarangan, kita ubah menjadi jagalah kebersihan, menjaga kebersihan. Atau dilarang mencontek. Dilarang mencontek, kira-kira budaya positifnya apa Bu? Kalau kita ubah, kan mencontek itu tidak jujur ya. Nah, jujur itu lebih baik gimana nih Bu kira-kira? Menurut Ibu kalimatnya, kerjakan soal dengan jujur. Nah itu Bu, jadi sekarang itu intinya yang namanya kalimat negatif, wayahna gitu ya, kita jadi ubah kalimat positif. Nah kenapa kita keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat. Keyakinan kelas harus disepakati bersama tanpa adanya paksaan dari semua anggota kelas termasuk peserta didik Ibu. Contoh cara membuatnya yang efektif yaitu membentuk keyakinan kelas, menertibkan siswa di sekolah. Apa sih fungsinya? Fungsinya ini yaitu sebagai pengendalian diri agar siswa juga belajar untuk bersikap di sekolah maupun di rumah. Mudah-mudahan terbawa di rumah. Nah, iya jadi motivasi. Nah luar biasa dari keyakinan kelas Ibu, selama ini kita kan membuat aturan itu, ayo laksanakan tata tertib ujian misalkan, jangan berisik, dilarang membawa HP misalkan ya, dilarang mencontek. Nah di sini Ibu Nenek nanti, Ibu Guru, Ibu Binda
bisa membuat keyakinan kelas, kita ajak muridnya. Nah, mereka sendiri yang membuat, Bu. Bukan kita. Mereka sendiri ditulis dari kertas kecil, ya boleh, itu ada contohnya di belakang. Mereka menulis sendiri, Bu. Keyakinan kelas apa yang mereka yakini ditulis, kemudian ditempel. Nanti Ibu hanya membantu mengarahkan seperti apa kalimat positif, ya dari negatif ke positif. Nah, itu untuk keyakinan kelas, Ibu. Nah, pertama Bu Neneng untuk kegiatan membuat keyakinan kelas, berdiskusi dulu. Pertama peraturan aja dulu, karena kan keyakinan kelas itu hampir mirip dengan peraturan, Ibu. Ibu nanti berdiskusi dengan teman-teman, jelaskan perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Kemudian si anak merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Biarkan berikan kesempatan untuk membuat keyakinan. Nah, belajar bersungguh-sungguh, gitu kan? Jangan malas belajar, jadi belajar bersungguh-sungguh. Ada lagi Bu, kalimat negatif mungkin boleh? Kira-kira apa? Jangan bertengkar, digantinya saling menghargai dan menghormati sesama teman. Kemudian jangan apa lagi Bu? Ada lagi nggak? Jangan membuang sampah sembarangan, menjadi berjaga. Itu biarkan mereka yang menulis Bu, betul. Biarkan mereka yang menulis, tapi pasti setiap anak ada yang sama ya Bu ya. Ada yang sama menjaga kebersihan. Ambil aja satu Bu, yang satu simpan di tangan Ibu, tempelkan aja satu. Jadi tidak semua harus ditempel. Nah, ketika sudah ditempel, Ibu perhatikan mana yang mirip, ambil satu-satu. Oh, ternyata ada 8 Bu. Nah, nanti 8 keyakinan itu Ibu sebutkan kembali supaya mereka itu merasa tanggung jawab, merasa memiliki kewajiban. Setelah itu dengan pembuktiannya yaitu tanda tangan Bu. Mereka satu-satu tanda tangan. Tanda tangan itu bahwa mereka setuju, sepakat tentang keyakinan yang mereka bentuk. Ya Ibu bisa dipahami Bu? Ya, baik. Lanjut. Nah, ini Bu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi menstabilkan identitas. Ada 3 sisi ya Bu ya. Menstabilkan identitas, validitas tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini ada 3 segitiga restitusi. Ibu, ketika kita menemukan anak memiliki masalah, baik dalam segi belajar, boleh ya Bu ya, sesama teman, kemudian apalagi ya masalahnya ya, disiplin. Ibu gunakan segitiga restitusi ini aja Bu, yang 3 sisi tersebut. Nah, apa ya, kita satu-satu dulu ya, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi tidak apa-apa kita maklumi, karena dari kesalahan itu mereka mendapatkan pembelajaran Ibu. Kemudian menggeser dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan sampai ketika mereka membuat kesalahan kita judge, dan itu bahayanya menjadi wah ya udah tadi Bu Ibri bilang saya malas, ya udah buat apa saya harus rajin gitu. Jadi malah nggak dapat motivasi, malah jadi identitas gagal Bu. Tapi bagaimana identitas gagal? Kamu malas belajar. Bagaimana ya caranya supaya kamu rajin belajar? Boleh kasih tahu Ibu? Nah itu jadi berubah dari identitas gagal menjadi identitas berhasil. Selanjutnya validasi tindakan yang salah Ibu. Nah ini sisi yang kedua, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kita tanyakan alasannya nanti ada ya di slide selanjutnya. Guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungannya dengan murid. Menanyakan keyakinan. Nah, ini yang terakhir, nih sisi yang terakhir. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik ya. Motivasi intrinsik masih ingat ya Bu ya? Bahwa mereka itu bukan hanya ingin mendapatkan imbalan, tetapi karena menghargai dirinya sendiri. Lalu mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini salah satu contohnya Ibu. Ya, salah yang ini. Nah, ini kalimat-kalimatnya Ibu yang nanti ketika Ibu mendapatkan anak yang bermasalah atau mengalami kesalahan, menstabilkan identitas. Ketika anak telat membuat kesalahan itu hal manusiawi, Nak. Ibu juga pernah telat, kamu telat, ya udah nggak apa-apa, gitu kan? Jadi kita maklumi dulu.
kita masuk dulu ke hatinya dia, ibaratnya kita ambil hatinya. Kemudian ibu juga pernah melakukan itu. Nah, ketika kita mengalami murid sedang bertengkar, ibu tidak mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Ibu hanya mencari solusi atas permasalahan ini. Gitu. Jadi kalau misalkan manusiawi ya Bu, kadang kalau kamu yang salah, kita nggak mendengar sisi A gitu. Yang pasti dampaknya si A ini kecewa sama bu gurunya, kenapa membela si B gitu. Lanjut validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasannya ya mengapa melakukan hal itu. Ibu tahu itu pasti menyenangkan. Misalkan ada murid gaduh di kelas, ibu tahu pasti itu menyenangkan buat kalian, ya kan? Nah, ada lagi kamu misal anak berantem, kalimatnya keluar boleh seperti itu. Kamu pasti bangga telah mempertahankan apa yang menjadi hak kamu. Bisa saja misal nanti berantem dengan Faiz karena pulpen Faiz misal direbut dengan Faiz. Ya, mau tidak mau mungkin nanti ya emosi gitu. Jadi kita buat validasi tindakan yang salahnya, kamu pasti bangga telah mempertahankan apa yang menjadi hak kamu. Tadi menanyakan keyakinan inilah tugas kita, membawa peserta didik untuk berdiskusi. Keyakinan Mas apa yang kamu langgar? Iya Bu, kami bertengkar. Yang kami langgar yaitu keyakinan kelas, saling menghormati dan menghargai sesama teman Bu. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Banyak ya nilainya. Kami ingin menjadi orang seperti apa gitu. Ini merupakan contoh menanyakan keyakinan. Atau ada hal yang akan diperbaiki tidak? Ada gagasan tidak? Itu ada di menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Masalahnya ribut saat diskusi kelompok, semoga bermanfaat ya Ibu. Ini ada 3 sisi restitusi, salah satunya menstabilkan identitas, ada juga memvalidasi kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan. Baik, itu 4 betul Pak ini. Ibu sepertinya menikmati nanti marah sekali. Kenapa Kak? Betul Pak Is? Nah, sekarang coba kita bersama-sama ya, tindakan Faiz. Ini apakah sudah sesuai dengan yang tidak? Faiz, yang baik. Itu tepat sekali. Apakah ada gagasan? Baik, kalau kita silakan. Ibu sama apresiasi kembali ke tempat kelompoknya masing-masing. Nah, alhamdulillah itu ya tadi Ibu. Jadi ada saya kasih satu contoh saja ya Ibu. Ada menstabilkan identitas dengan tadi Ibu mendapatkan laporan dari Bu bukan mendapatkan, ini beda kasusnya maaf. Yang pertama menstabilkan identitas
nanti sepertinya ibu melihat kamu marah gitu kan. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Alasan, mereka memberikan alasan bahwa Kinanti kesal bu, bahwa Kinanti disuruh pindah-pindah terus. Itu baik, kesalahan itu hal manusiawi ya nak, seperti itu. Dan ada keyakinan kelasnya. Nah itu keyakinan kelasnya mereka sendiri yang menentukan bagaimana cara memperbaiki masalah tersebut. Baik Bapak Ibu guru, Bapak lagi yang sebut. Baik Ibu, itu saja. Barangkali ada yang mau memberikan pernyataan atau pertanyaan, boleh? Saya persilahkan. Ada? Oh iya, boleh Ibu. Terima kasih atas waktunya. Dari pemaparan yang telah Bu Indri sampaikan, itu menyadarkan kita bahwa pembentukan karakter diawali dari disiplin positif, bahwa ternyata hukuman tidak akan membuat murid jerah dan murid akan melakukan kesalahannya lagi. Dan jujur saya ini baru pertama kali mendengar restitusi, baru pertama kali itu mendengar restitusi. Nah, semoga dari pertemuan kita ini membawa perubahan untuk sekolah kita, terutama pada pembentukan karakter, sehingga siswa menjadi lebih bertanggung jawab dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan bermanfaat ya Ibu ya. Jadi sekolah kita mengalami banyak perbaikan, insya Allah mudah-mudahan. Ya ada lagi Ibu? Oh iya boleh. Terima kasih ya sudah memberikan waktu untuk saya. Boleh saya bertanya sedikit? Boleh. Biasanya budaya di sekolah kita ini hanya mengenal hukuman dan konsekuensi. Dan jujur ya, baru mendengar kalimat restitusi. Nah, kalimat restitusi. Kita semua ini tidak bisa mengelak. Terkadang tidak sedikit anak yang ketika kita berikan hukuman pun mereka merasa tidak jerah dan melakukannya lagi. Sekarang, kita barusan sudah melihat video yang telah dipaparkan ya, video yang telah ditampilkan mengenai tentang segitiga restitusi. Apakah yakin akan efektif? Ya baik Ibu, pertanyaannya saya jawab Ibu ya. Ibu sebelumnya di sini kita berbagi pemahaman ya Ibu ya. Intinya supaya apa yang saya sampaikan mudah-mudahan jadi pembelajaran ya Ibu ya. Saya banyak berharap bukan hanya diterapkan di kelas saya, tetapi di semua kelas, intinya semua warga sekolah menerapkan segitiga restitusi. Ibu, bagus sekali pertanyaannya. Ibu semuanya menyadari bahwa sekolah itu fungsinya sebagai sebagai tempat belajar anak itu ternyata bukan hanya akademiknya saja ya Ibu, tetapi pembentukan karakter. Pembentukan karakter ini juga menjadi kewajiban kita bagaimana anak itu memiliki karakter baik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Ibu. Nah, adapun karakter di sini saya harapkan mudah-mudahan disiplin sehat Ibu ya. Betul sekali, sebelumnya bukan hanya Ibu, saya sendiri juga sebelumnya menggunakan hukuman dan konsekuensi. Ternyata hukuman dan konsekuensi itu mohon maaf Ibu, saya tidak bukan berarti disiplin yang tidak sehat ya Ibu, tetapi restitusi ini mengajarkan kita bahwa kita itu harus menerapkan
disiplin yang sehat. Kenapa? Kalau kita terapkan disiplin yang tidak sehat tadi, misalkan hukuman, ya konsekuensi mungkin masih bisa ya setengah-setengah. Kalau untuk hukuman, yang saya khawatirkan ini kan ini untuk jangka panjangnya ya Ibu ya. Kalau hukuman yang dikhawatirkan apa tadi sudah saya sampaikan itu bahwa anak itu memang betul Bu. Kadang diberikan hukuman aja dia tidak jerak ya, ada aja melakukan lagi. Iya betul. Mungkin intinya di restitusi ini ada sebuah jalinan baik antara guru dan siswa. Ketika mereka keluar dari SD Cibitung 4 ini, jangan sampai ada hubungan yang tidak sehat antara guru dan siswa. Mungkin kalau yang namanya guru ya saya pribadi marah saya marah cabai Bu, kadang sembuh gitu, marah beleduk tapi sembuh. Nah bagaimana dengan kondisi siswa ya Bu? Siswa kan tidak semuanya bisa menerima. Mungkin di depan kita iya Bu, tapi dalam hati itu ada rasa gondok. Wah saya kesal sama Bu itu, saya tidak terima, bagaimana caranya? Mungkin sebelumnya pernah ada kasus, saya pertama kali kesini sekolah kita di abrik-abrik ya, obrak-abrik ya betul, dan itu oleh alumni sekolah kita. Mungkin itu ada masalah, apakah ada sesuatu hal pada guru-gurunya. Ketika saya tanya ada apa, yang namanya memang waktu itu saya belum mengenal segitiga restitusi Ibu. Jadi mereka ketika ditanya ada apa, kenapa membuat kerusakan di sekolah Cibitung 4, sekolah itu tidak ada yang namanya mantan guru, mantan sekolah. Meskipun kalian sukses, tetap saja menjadi guru kalian, orang tua kedua kalian gitu. Mungkin pada saat itu saya belum mengenal yang namanya segitiga restitusi Ibu. Saya menjudge saja, kamu itu alumni, harusnya menjaga sekolah gitu. Dan waktu itu saya masih ingat, anaknya saya panggil, saya beri hukuman Bu. Hukumannya apa ya? Ikut membantu membereskan sekolah, termasuk karena waktu itu tanaman dirusak, mereka membantu Bu. Alhamdulillah sih mereka membantu. Hanya saja mungkin saya belum menerapkan segitiga restitusi ya Bu ya. Nah, intinya dengan hukuman dengan konsekuensi, dengan menerapkan restitusi ini supaya anak itu tidak ada timbul dendam, kebencian ya. Karena memang jujur yang namanya guru SD Ibu, anak SD itu diingat sampai dewasa Ibu. Termasuk saya pribadi punya pengalaman pahit Bu sama guru tertentu, itu kan saya masih ingat nih. Makanya saya bisa jadi guru itu karena memang punya pengalaman pahit waktu SD ya Bu ya. Tapi saya bersyukur berkat beliau saya bisa kesini. Berkat beliau malah saya termotivasi untuk menjadi guru. Cuman mungkin bagaimana caranya supaya saya jangan seperti beliau, itu menyakiti hati. Waktu itu, Masya Allah, mungkin bisa bertahun-tahun ya saya lukanya gitu. Tapi mudah-mudahan diterima di sisi Allah ya, karena memang beliau sudah meninggal. Sakitnya Masya Allah luar biasa, membekas gitu. Tapi itu jadi cambuk buat saya Ibu. Cambuknya saya ingin menjadi guru, saya ingin membuktikan bahwa saya tidak seperti itu, bahwa saya ingin bagaimana caranya bahwa kita itu dicintai anak-anak Ibu, bagaimana kita menumbuhkan anak itu ketika kita tidak masuk sehari aja merasa rindu sama kita. Nah itu jangan sampai anak itu wah Bu Nenek gak masuk hore gitu. Nah bagaimana menciptakan lingkungan bahwa Nenek kemana kok gak masuk, kita kan kangen gitu. Bagaimana caranya seperti itu ya Ibu ya. Jadi intinya mudah-mudahan memang kalau dibilang tidak efektif, karena ini bukan tidak efektif ya Ibu. Justru kalau menurut saya restitusi ini justru cenderung efektif Ibu. Kenapa? Karena anak dibawa untuk bertanggung jawab, untuk dibawa diskusi, untuk dibawa mencari solusi. Nah itu. Jadi kita tidak menjudge mereka, tetapi kita bagaimana dia mencari solusinya. Itu Ibu. Terima kasih. Ya. Ada lagi Ibu? Bu Winda? Sudah cukup. Terima kasih. Ada lagi Bu Nenek? Sudah. Ibu Ramania mungkin? Ibu? Maaf, ya, cukup ya. Baik, kita simpulkan ya Bapak Ibu. Bapak lagi. Penerapan
disiplin positif adalah pendekatan yang penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat. Ini tidak hanya mengajarkan siswa tentang tanggung jawab dan konsekuensi tindakan mereka, tetapi juga membantu membangun hubungan yang lebih baik antara guru dan siswa. Pendekatan ini memiliki potensi untuk mengurangi tindakan disiplin negatif seperti penangguhan atau pengusiran yang seringkali hanya menghasilkan tindakan balasan. Untuk mengimplementasikan pendekatan ini dengan sukses, pendekatan ini harus didukung oleh pelatihan yang baik, komitmen yang kuat, dan semua pihak terlibat termasuk guru ya, staf sekolah, orang tua, dan siswa. Mudah-mudahan nanti orang tua bisa diajak ya Bu ya, kita kerjasama. Jadi penanaman budaya positif ini bukan hanya di sekolah tetapi di rumah juga. Dengan penerapan yang konsisten dan berkelanjutan, pendekatan ini dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih ramah, inklusif, dan berfokus pada pertumbuhan pribadi. Langkah positif menuju pendidikan yang lebih baik dan siswa menjadi lebih berkualitas. Itu saja Bapak lagi. Itu saja Ibu pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat dan saya harapkan bisa diterapkan di kelasnya masing-masing ya Ibu. Terima kasih atas waktunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu baru dengar apa? Pernah dengar sebelumnya? Nah, keyakinan kelas itu ternyata hampir mirip-mirip, hampir sama dengan peraturan kelas. Tapi peraturannya dalam bentuk keyakinan. Kenapa dalam bentuk keyakinan? Ada yang tahu? Baik, dijelaskan ya. Kenapa dalam bentuk keyakinan? Karena kalian akan berusaha bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang akan kalian yakini. Seperti apa contohnya? Kita akan bentuk keyakinan dalam kesepakatan kelas. Misalnya antar teman dan juga antar guru, kita sepakat satu sama lain. Masih belum paham ya? Baik. Di peraturan selalu ada kalimat dilarang. Dilarang apa? Bisa? Membuang sampah. Ya, dilarang membuang sampah sembarangan. Ternyata kalimat dilarang itu merupakan kalimat atau pernyataan negatif. Nah, di dalam keyakinan kelas ini kita ubah menjadi kalimat positif. Misal, dilarang membuang sampah. Sampah ya. Baik di kelas maupun di sekolah, kita ganti kalimat positifnya dengan menjaga kebersihan. Masih belum paham? Ya, misalkan Ibu kasih contoh lagi satu lagi. Dilarang mencontek. Nah, kalau dilarang mencontek berarti kan tidak jujur, betul? Nah, kalimat positifnya kita ubah menjadi lakukan apa ya? Kerjakan tugas dengan jujur. Berarti kan kalau misalkan mencontek itu tidak jujur, betul tidak? Betul. Nah, kira-kira sudah paham kalian? Paham? Baik. Kira ada yang bisa memberikan contoh kalimat negatif gak? Ya kenapa? Iya apa? Jangan bertengkar. Jangan bertengkar. Berarti kalimat positifnya apa ya? Ya apa? Saling menghargai dan menghormati sesama teman. Iya betul. Nah itu baru bisa beda ya, bisa bedakan ya kalian ya. Berarti ada lagi nggak contoh supaya temannya paham? Ya kenapa deh? Malas belajar. Jangan malas belajar. Berarti kalimat positifnya apa ya? Bersemangat belajar. Bersemangat belajar. Gitu. Jadi usahakan kita membuat kesepakatan kelas dengan meyakini apa ya? Dengan membuat keyakinan kelas tanpa kalimat negatif. Misal dilarang, jangan, apalagi tidak boleh, apalagi tidak usahakan. Ya, jadi intinya kita ubah ke kalimat positif. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Baik, kalau begitu Ibu akan memberikan sebuah kertas, kalian isi dengan kesepakatan keyakinan kelas dengan kalimat apa kata Ibu? Positif. Positif. Ya, silakan. Ya, warna pink.
Satu ya. Jaga kebersihan. Baik anak-anak, ada berapa keyakinan kelas? Ada berapa? Nah, kita sudah membentuk 8 keyakinan kelas. Yang pertama yaitu belajarlah dengan jujur, kemudian bersemangat belajar, lalu mengerjakan tugas tepat waktu, saling menghargai dan menghormati sesama teman, kemudian disiplin, menjaga kebersihan kelas, kerjakan tugas tepat waktu, dan belajar bersungguh-sungguh. Tepuk tangan. Kita sepakati 8 keyakinan kelas tersebut ya, agar supaya menandakan bahwa kalian sepakat, silakan kalian tanda tangani keyakinan kelas tersebut. Boleh? Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safu Hairunisa Alapija. Saya Muhammad Wasir Al-Mahali. Nama saya Afrika Yadiana Tasari. Sangat senang, Luar biasa. Sangat seru. sangat penting, Sangat penting. Sangat penting. karena menumbuhkan rasa tanggung jawab. Membuat kita lebih baik lagi. Membuat kita lebih disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Sartika selaku Kepala Sekolah SDN Cibitung 04. Di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai diseminasi yang sudah dilaksanakan oleh Bu Indriani Pertiwi mengenai budaya positif di sekolah. Apa yang sudah menjadi pemaparan dari Bu Indri sebagai narasumber sudah sangat jelas membuka wawasan kami, dan kedepannya semoga bisa diterapkan budaya positif ini oleh semua warga sekolah dengan membuat keyakinan kelas demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Win Maruya. Saya adalah guru kelas 4 SDN Cibitung 04. Saya sebagai teman sejawat Ibu Indriani Pertiwi. Alhamdulillah, berkat adanya diseminasi budaya positif di hari Sabtu kemarin tanggal 21 Oktober 2023, tidak menunggu lama langsung saya praktikan di kelas 4 di hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 bersama peserta didik dalam membentuk keyakinan kelas.
Terima kasih banyak kepada Ibu Indri yang telah membagi pemahaman dan pengalamannya selama menjadi calon guru penggerak. Harapan saya, jangan pernah bosan untuk berbagi praktik baik bersama kami rekan-rekan sejawat Bu Indriani Pertiwi. Terima kasih banyak Bu Indri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikian pemaparan dari saya. Jangan berharap masalahmu akan dimudahkan, berharaplah kamu akan jadi orang yang berbuat. Indriani Pertiwi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.